Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Agar kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibunya nggak ada. Enten. Saya sama Bu Rina. Hari ini saya tidak dari perwakilan Dinas Koperasi tidak akan memberikan materi karena perlu kami garis bawahi untuk kegiatan renovasi warung untuk tahun ini menggunakan mekanisme BKK. Jadi pure ini kewenangan ada di tangan panjenengan semua dan monitoring, evaluasi, pengawasan ada di kecamatan. Jadi sebenarnya Dinas Koperasi tidak ada tidak ada kewenangan untuk ini. Jadi nanti panjenengan sudah disampaikan tadi Bu Kasih Perekonomian ya saya nanti cepet-cepet Bu Kasih Perekonomian mohon maaf. Monggo nanti sama-sama mendengarkan materi dari para narasumber ini karena nanti akan langsung ke penjenengan semua. Jadi pertanggungjawaban SPJ itu dari penjenengan, nanti pemeriksaannya di penjenengan dan itu tidak ada kaitannya dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro seperti itu. Jadi di sini hari ini ada narasumber PMD Pak PLT Kepala Dinas PMD Pak Probo akan menyampaikan segala sesuatu. Nanti boleh bertanya terkait peng-SPJ yang seperti itu Pak Probo sama Pak Probo. Untuk pengadaan barang jasa RAP monggo ke Pak Sis dari PBJ. Untuk SPJ-nya kira-kira ben gak ada temuan itu koyo apa monggo nanti langsung ke Mas Adin seperti itu Jadi nanti berbeda sama penjenengan di tahun 2023 kemarin di mana menggunakan swakelola tipe 4 yang berkontraknya kepada Dinas Koperasi sekarang berbeda. Seperti itu Monggo nanti diperhatikan perbedaannya itu di mana dan cara menyikapinya seperti apa. Mungkin itu mohon maaf waktunya sudah terlalu siang, tidak usah berpanjang kata. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yang saya hormati Pak Danar, Bu Ainun dari Pemkop beserta tim. Yang saya hormati Bu Rina, kemudian BPJ dan Sektorat, Bapak Ibu Kepala Desa maupun Sekretaris Desa atau yang mewakili. Semoga pertemuan ini nanti membawa manfaat. Sebetulnya ini sudah pernah kita lakukan sepertinya waktu perencanaan yang lalu, tapi mungkin ini adalah Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wis gak kenal jenengku, wis kasing lagi wong-wong wis ero tukang resek sak kecamatan Wonoayu ya, Jumalik. Pertama-tama langsung saja pembukaan dari awal tadi sudah titip mawon kula langsung cerita masalah penggawean tenggene kula renovasi warung. Asline ngoten ngapunten ya. Salah jenenge. Nek direnovasi ku bongkar bres ya di singkang apa sing dibutuhno digawe maneh. Tapi iki jenenge mestine ngono wong duwe mek 5 juta, kepotong pajak, kepotong Banner. Ya batine 1.750.000 jare Pak Lurah Subekan, Pak Lurah layang-layang. Enak irek batine. Jadi di warung saya Pak Probo ngapunten itu 3x3. Bahan yang saya pakai bata ringan, cat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sekarang sudah 90%. Hari ini finish, tinggal pasang daun pintunya sama daun jendelanya. Atap enggak. Yang satunya minta sama atapnya, ngeluh saya Pak, ngeluh, saestu. Makanya dikatakan Pak Subekan tadi, batine 1.750.000. Ya alhamdulillah akeh. Sate cukup wis. Gak usah mangan sate, tuku sate nggo omahku dhewe, mangan-mangan dhewe.
Ya Allah. Jadi keramiknya 40 kali 40. Ting 30 saya golek sampai mumet bingung Pak Prabowo ngapunten. Jadi akhirnya ketemu yang 40 kali 40. Jadi saya transparan, saya bilang ini dananya sekian, saya sesuaikan. Nah akhirnya mungkin nanti itu kita tekor Bu, 300 Bu, 200 wis wajar. Iku penggaweane Wak Subekan layang-layang karo Wak Jumalik. Pun nggo pundi-pundi mesti ngoten. Langke diwali. Aku kok ning ngomong torok seneni wong wedok-wedok. Ngono lho ati-ati mawon. Nggih saestu hak niki mboten ngomong bejuk. Nggih sampean survei Pak Prabowo nggih ngapunten. Bahan yang dipakai itu bata ringan semua. Enggak ada yang namanya kasibot. Gengsi Wak Lurah Subekan sing duwe layang-layang ngapunten. Jadi 3 kali 3 sekarang sudah keramiknya sudah terpasang, pengecetannya sudah saya katakan 90% Pak. Jadi untuk hari ini nanti itu sudah selesai semua. Udah mau saya bilang sama Pak Kepala Desa, Pak wis serahno Pak cek nang digawe dodol cek seneng kula ngeten. Nek atik ngenteni penyerahan teko kono-kono kesuwen kula ngeten. Sakno wonge wis prei lho Pak 8 dina kula ngeten. Preine 8 dina gak nambah gawe. Wah niku. Jadi sementara niku semua bahan yang saya pakai keramik 40 kali 40, cat warnanya biru, hijau dan kuning, terus banner masih dipesan di Luwung Sarirogo masih dipesan, nunggu katanya Pak Carik nunggu petunjuk katanya gitu. Jadi nunggu petunjuk, nah bannernya belum dicetak, tinggal hanya banner saja. Hari ini sudah selesai. Gitu aja yang saya sampaikan. Pak Prabowo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dicek nanti setelah ini, boleh silakan tak hampir nang warungku pisan soto babat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 5.300.000 bahkan lebih kan begitu ya. Iya. Artinya realisasi itu melebihi dari jumlah yang ada. Nah itu sangat berbeda kalau kegiatan itu diserahkan pihak ketiga. Pasti nggak akan mungkin seperti itu karena pihak ketiga pasti Golek bahati. Kalau ini golek pahala kan begitu ya Pak Jumalik. Betul. Yeah. Pahala kencana. Sebentar, saya cari pembanding satu lagi yang sudah lebih dari 50%. Ini tadi 90 sudah hampir selesai. Si mau ketahuan? Mana si mau ketahuan? Nah ini. Oke, monggo Mas. Saya perwakilan Pak, saya nggak ikut. Lainnya yang Sakit yang membidangi. sakit. Nggak rugi ya. Yang sudah 50% angkat tangan? Oke Mas, saya Mas. Tampil Wak Lurah iki. Sini Mas. Hari ini Rore. Wak Cari. Nanti kan udah bisa Cari. Salam. Saya Tasik dari Desa Ketima Pak, posisi sekretaris desa. Di desa kami kemarin setelah instruksi di grup bahwasanya untuk segera dikerjakan, kami langsung mengerjakan itu. Adapun pekerjaan di desa kami yang pertama yaitu lamit dan pengecatan dinding, perbaikan plafon, pembuatan meja, perbaikan pintu dan jendela, terus pemasangan displan sama pemasangan dinding. Jadi kemarin sudah kurang lebih hampir 50%. Dan yang malah terlanjur salah itu bannernya Pak. Kemarin sudah pasang banner, sudah dipasang, ada info bahwasanya banner harus sesuai desain itu. Jadi nanti insya Allah kami menghubungi TPK-nya untuk segera diperbaiki. Untuk malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Kliman. Monggo tepuk tangan kelihatan aja kok. Ya, teman-teman jangan lupa ya bannernya ada 2. Yang banner Iya. Banner warung kopi sama warung makan.
Enggak, ada papan nama proyek lah istilahnya. Kecil, nanti ukurannya disampaikan oleh dari PBJ atau dari inspektorat nanti. Jadi tetap kalau untuk banner warung makan itu kan untuk promosinya, untuk judulnya. Tapi kalau papan nama proyek itu papan ada nama proyek. ada di aturannya, ternyata ada di pengadaan barang dan jasa. Di Perpu pengadaan barang dan jasa itu harus ada banner papan proyek. Jadi ada 2, nambah lagi ya. Tapi kecil, paling harga 30.000 paling ya. Ya 1 meter persegi itu 30.000 paling sekitar itu kalau yang murah. Gak apa-apa yang murah aja, cari yang murah aja. Nah, kemudian masih banyak yang belum. Kira-kira kendalanya apa? Kira-kira kok belum dilaksanakan? Mungkin anggarannya atau apa gitu ya. PPK-nya umroh. Yang belum coba menyampaikan. Ya silakan. Nanti baru yang belakang. Untuk desa Cimangenangin, untuk desa Cimangenangin kebetulan 2 kali ini dapat 1. Dan untuk yang tahun ini kenapa belum dikerjakan, karena kita sudah buat draft, terus dari pihak pemilik warung rencananya mau dipindah ke sebelahnya gitu. Jadi kita belum bisa kerjakan. Mungkin dalam minggu ini sudah kita kerjakan. Maksudnya untuk renovasi itu masih membutuhkan mari persiapan ngomong, dari Mang. Pak. Oke, terima kasih. Yang belakang monggo. Agak silau dari sini enggak gitu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Probo tahu kenapa Ciberang Kulon belum melaksanakan. Satu Pak, kemarin sebenarnya kita mau melaksanakan, tetapi kita kendala satu pengambilan uang. Kan kemarin habis ada masalah Pak di Ciberang Kulon. Yang kedua, di pihak yang punya warung juga masih kita menunggu mana yang diperbaiki mau direnov. Yang ketiga, PPK ini masih menunggu petunjuk teknisnya. Takutnya nanti kita melakukan salah langkah. Ini makanya hari ini PPK-nya hadir di sini ikut supaya tahu petunjuknya apa saja. Insya Allah kita mulai besok sudah mulai kita melaksanakan. Nah, kebetulan juga pengambilan uang sudah bisa dilakukan Pak, karena kemarin sudah kita melakukan PLH, ada PLH Sekdes, sehingga insya Allah hari ini atau besok sudah bisa dilaksanakan. Dan karena yang diminta dari warung itu juga banyak Pak, kita juga harus menghitung. Mereka tahunnya direnov ini dihabisi kabel. Bener Pak Lurah. Padahal kita dapatnya cuma 5 juta. Apa sih uang 5 juta kalau buat renov warung? Kalau dikatakan kurang Pak, ya sangat kurang. Mereka itu berpikir gini, 5 juta itu artinya negatif. Mereka itu mintanya uang, bukan dibangunkan. Wis tak bangunin dewe 5 juta kayak gitu. Tapi kalau kita berpikir bilang nggak bisa, SPJ-nya gimana? Mereka kadang-kadang sih engkel ya Pak. Mereka nggak tahu resikonya. Kita yang di pemerintah desa, TPK-nya yang melaksanakan, kepala desanya yang mengeluarkan uang, pasti resikonya di kami. Mereka tahunya adalah meski ini 5 juta tak bangun nomor sudah percaya. Yang kedua, mereka tidak percaya dengan kita mendapatkan uang 5 juta. Kadang-kadang nggak mungkin ini paling disunat lurai, disunat TPK, disunat Sekdes, paling harus 10 juta, tidak 5 juta. Inilah yang harus kita kasih pemahaman kepada yang terima Pak, karena mereka itu nggak tahu kita dikasih 5 juta potong pajak. Tahunya mereka adalah kita dapat 5 juta, ya full 5 juta. Ngapunten, di sini ada Pak Probo, ada dari dinas inspektorat, ngapunten.
Sebenarnya kita ini juga bingung Pak, setiap kita melakukan kegiatan pasti ada pajaknya. Tetapi kita kalau ada LSM atau wartawan, mereka tidak menghitung pajaknya itu kita harus menutup dari mana. Mereka tahunya kita markup. Padahal kita itu harus berhitung pajaknya kita tutup dari mana. Oke, nanti saya mohon petunjuk juga dari Pak Probo, dari Inspektorat, karena mereka wartawan LSM itu sekarang kejam-kejam Pak. Pajaknya kita sudah tinggi, mereka nggak mau tahu, kita dianggap kita markup. Sehingga desa-desa kadang-kadang itu takut untuk melakukan pembangunan Pak. Agak melenceng sedikit, ngapunten. Ini unek-unek saya Pak, ngapunten. Saya itu setiap hari desa saya 4-5 wartawan LSM datang ke desa. Gak ditemoni kuwi apa Pak, ditemoni kuwi apa. Ya, apalagi setelah ada masalah. Ngapunten. Rumah saya itu kayak rumah balai desa. Rumah saya ini. Jam 11 ada wartawan 6 orang. Ya samune lho Pak Lurah bayarane piye masa iki ya. Nek nyamune 50 wong 6.300 bendina Pak. Sak wulan entek Pak. Ini menurut saya pribadi, ngapunten Pak. Saya juga butuh pemahaman di sini juga, karena ngapunten setelah ada masalah. Ini tadi saya ngapunten saya telat ke sini. 4 wartawan di balai desa Pak. Tak tinggali, ya nopong ya, ditinggal itu. Takutnya mereka nanti apa-apa, nggak tak tinggal. Sini ada rapat. Kita juga nemuin 4 wartawan. Yes. Papat pintu 20 sampai 20 Pak. Ini tuh ngatur bayaran, meskipun satu sekenek ngoten ya. Mohon maaf Pak Probo, terima kasih kemarin juga kita dikasih petunjuk untuk hal-hal teknis yang harus kita lakukan. Terima kasih atas waktunya kemarin Pak. Walaupun saya tidak ikut, tapi kemarin ada dari perwakilan desa kami yang ke sana ditemui oleh Pak Probo dengan baik. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi di desa biasanya mesti nyepleter ke kecamatan dan nyepleter ke dinas PMD. Pasti itu. Sama kalau misalnya ada media, tujuan utama desa yang bermasalah, yang berikutnya kecamatan, yang ketiga pasti PMD. Sehingga di tempat kami untuk media ya sama saja juga sering. Bahkan kami waktu lomba RT itu didatangi sekelompok wartawan itu menanyakan hadiah lomba kok dipotong. Hadiah lomba kok dipotong, bukan dipotong, itu pajak gitu ya. Itu pajak, setiap hadiah harus kena pajak. Langsung Pak dicek ke pajak. Jadi mereka sudah punya daftarnya, ya sama persis yang dari pajak dan transfer dari kita. Itu pembuktian itu dia urus sampai dengan 2 minggu pembuktian. Karena kalau misalnya benar-benar kami potong, pasti sudah masuk kejaksaan, pasti itu. Karena clear kami memang pajak, ya sudah mereka akhirnya ya secara tradisional gitu ya. Nah, pajak itu memang tidak bisa ditawar, nilainya kecil atau nilainya besar, itu sudah ketentuan. Dan ketentuan itu ada di undang-undang, sehingga tidak ada dispensasi untuk kalau yang sudah harus kena pajak, ya harus kena pajak. Makanya memang sosialisasi itu dibutuhkan. Jadi kalau ke masyarakat memang mungkin curiga, wong bantuan kok cuma 5 juta, habis itu kepotong pajak sekalian, dia pasti tidak akan percaya seperti itu. Itulah memang PR kita ya, PR kita. Terkait juga dengan terkait juga dengan media. Karena kita itu menggunakan uang APBD atau APBN atau APBDes itu yang bersumber dari pajak atau dari masyarakat, atau istilahnya saya katakan kita itu menggunakan uang publik. Uang publik sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Makanya memang kadang-kadang kita tidak mungkin misalnya membuat edaran untuk misalnya tidak menerima media dan lain sebagainya. Itu memang
fungsi kontrol untuk masyarakat. Salah satunya fungsi kontrolnya melalui media. Cuma memang ada yang menyalahgunakan. Nah, terhadap hal tersebut ya tentunya harus pandai-pandai kepala desa untuk memanagenya. Bagaimana caranya agar bisa diterima, tidak mengeluarkan ekstra terlalu banyak, tetapi juga tidak menyakiti. Jadi yang pertama apapun itu diterima dengan baik, tetapi memang harus memanage anggaran dan memanage emosi. Itu yang harus dilakukan. Nah, berikutnya saya berharap karena ini warung rakyat direnovasi ini masuknya ke APBDes, maka segala perencanaan lewat APBDes, pelaksanaan lewat APBDes, pelaporannya pun lewat APBDes, sama dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di dalam APBDes. Namun khusus warung rakyat direnovasi, insya Allah tidak terlalu membawa kerawanan secara besar istilahnya, tidak terlalu membawa kerawanan secara besar. Cuma tetap harus hati-hati terhadap peng-SPJ-nya. Makanya nanti tolong diingat-ingat apa yang disampaikan Inspektorat sama PBJ ya. Karena biasanya kalau kita itu tersandung itu kadang-kadang bukan pada masalah yang besar, kadang-kadang masalah yang kecil. Kalau masalah yang besar, kalau itu namanya nabrak, bukan tersandung. Tapi kalau masalah kecil itu namanya tersandung. Gitu. Jadi makanya tetap berhati-hati. Tapi saya yakin yang 5 juta ini pasti banyak manfaatnya dan faedahnya daripada dikerjakan oleh orang lain. Dan tidak mungkin mengurangi, pasti justru menambah. Karena sudah nilainya segitu, tidak mungkin malah mengurangi. Penjenengan pasti sisi kemanusiaannya, sisi sayang kepada masyarakatnya pasti lebih besar. Saya tidak punya rumus yang jitu, Pak Kades Jiwanakon. Penjenengan ramu sendiri ke teman-teman yang sudah senior menghadapi hal semacam itu. Saya berharap teman-teman ya memang mengerjakan dengan baik-baik APBDes ini agar tidak terkena masalah hukum. Sebetulnya risikonya sama, Pak, di tempat penjenengan, di tempat kecamatan maupun di tempat kita, Pak, sama. Risikonya tidak perlu saya sampaikan secara lugas, tapi sebetulnya risiko itu sama-sama kita miliki. Kenapa? Karena kita mengelola anggaran publik, intinya seperti itu. Ya, Pak Lurah, monggo, yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sumberjo untuk warung rakyat tahun ini masih belum terlaksana, Pak, masih 0%. Kendala kami di rapat, jadi kami hati-hati, kami mohon bantuan itu dari mana. Kemarin ada dari pihak Dinkop atas nama Mas Saiful yang ke Balai Desa, kami tanya contoh rap dan sketsa gambar, diarahkan ke pendamping, katanya siapa itu, Mbak Ana. Saya tanya Mbak Ana, katanya disuruh tanya ke Ibu Rina. Nah, Ibu Rina besok Pak di Bintek akan dijelaskan biar lebih jelas gitu. Jadi kami hanya mohon bantuan contoh rap dan sketsa gambar itu berikut, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau nanti PPJ ya. PPJ nanti disampaikan rap dan mungkin desainnya seperti apa gitu ya. Jadi biar lebih tepat. Oke Pak, nanti kalau bisa nanti disampaikan di sini dengan diberikan biar pelaksanaannya lebih cepat. Tetap saja ya teman-teman yang posisi di kasih sama sekretariat ya perencanaan itu sebagai PPPKD ya pelaksananya. Nah kalau kemudian PPKD ini untuk melaksanakan dibantu oleh PPK, tetapi Pak Kades sebagai PKPKD mau tidak mau harus terlibat langsung untuk mengawasi dalam hal ini.
Ada lagi yang kira-kira mau menyampaikan hambatan dalam melaksanakan warung rakyat direnovasi? Cukup ya? Baik, nanti kita masih bisa diskusi di akhir sesi. Sekarang saya limpahkan ke narasumber yang lainnya. Dari saya terima kasih. Dinas Suratul Mustaqim. Hormati Bu Danar dari Dinas Koperasi dan Kim, yang saya hormati Pak Robo selaku PLT Kepala Dinas PMD, Pak Siswanto, Bu Rina, Kasih Perekonomian Kecamatan Wonoayu, Bapak Kepala Desa Kecamatan Wonoayu maupun yang mewakili. Di sini perkenalkan, nama saya Aditya dari Inspektorat. Sedikit sharing saja untuk tentang SPJ-an ya, warung rakyat ini bagaimana, nanti lebih detailnya kita diskusi lagi. Ini regulasi dan petunjuk teknis. Petunjuk teknisnya tadi sudah disebutkan sama Bu Rina, nomor 9 tahun 2025. Sedangkan untuk pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa itu ada di, untuk yang tahun 2025 penyusunan APBDes ada di Pergub 59 tahun 2024. Pengelolaan keuangan desa itu ada di Pergub 113 tahun 2018 beserta perubahannya sampai terakhir 49 tahun 2024. Serta Pergub pengadaan barang dan jasa di desa yaitu Pergub 13 tahun 2021 dan SOTK pemerintah desa tahun Pergub 54 tahun 2016. Selanjutnya Mas, isi juknisnya apa sih? Isi juknis dari Rehab Warung Rakyat salah satunya yaitu biaya pekerjaan fisik, biayanya sudah biaya pekerjaan fisik serta biaya operasional. Di sini ada biaya fisik dan biaya operasional. Menurut keterangan, biaya operasionalnya 5% dari total anggaran. Apa aja pekerjaan yang bisa dilaksanakan di renovasi warung rakyat ini? Yang pertama, jenis pekerjaan wajib, yaitu yang wajib ada, yang tidak boleh tidak dikerjakan, yaitu pengecatan dengan warna hijau, biru, kuning. Yang dua, pemberian identitas warung berupa banner. Nah, banner di sini itu sudah dikonsepkan ya. Sudah ada konsepnya dari Dinas Koperasi. Jadi tinggal mengganti nama warungnya saja nanti gitu. Nanti bisa di-share format untuk bannernya. Terus pilihan, pekerjaan pilihan. Pekerjaan pilihan ini ada pekerjaan dinding, ada perbaikan lantai, perbaikan pintu, perbaikan jendela, perbaikan plafon, dan perbaikan sarana sanitasi. Nah, di sini yang tidak ada, yaitu yang tidak diakomodir itu adalah perbaikan atap. Wah, oleh. Terus kemarin ada pertanyaan di kecamatan lain, Kurang perbaikan dinding menggunakan spandek gimana Pak? Secara petunjuk teknis yang boleh itu hanya bata ringan, triplek, kalsiboard, bata ringan, batako, bahan material lainnya. Nah, di sini kayaknya nggak ada untuk spandek gitu ya. Terus lainnya perbaikan lantai tadi Pak G. Sudah lantai Pak G. 40 kali 40 warna putih napa mboten? iya putih sesuai dengan juklaknya. Iya, Bon, kalau warna putih berarti sudah sesuai dengan petunjuk teknisnya. Terus lanjut Mas. Nah, pengadaan ini definisi pengadaan barang jasa di desa, yaitu apa aja yang menjadi kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh pemerintah desa dilakukan baik melalui swaklola atau penyedia barang dan jasa. Selanjutnya, ini tupoksi sebenarnya, tupoksi dari kasih atau kaur, yaitu menetapkan dokumen persiapan. Nah, dokumen persiapannya apa aja yang harus ada, yang harus dilengkapi secara administrasi, termasuk di kegiatan warung rakyat meski dan kegiatan-kegiatan pekerjaan fisik yang lain. Satu, gambar rencana kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, spek, RAP,
rencana penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan, termasuk nanti ketika ada survei harga harus ada. Selanjutnya, ini ketika pelaksana kegiatan anggaran atau KASI atau KAUR ini tidak dapat melaksanakan kegiatan itu sendiri, maka bisa dibantu oleh tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan itu unsurnya dari perangkat desa, dari unsur kewilayahan, dalam hal ini Kasun, terus lembaga kemasyarakatan desa, sama masyarakat desa. Jumlah minimalnya itu 3 orang. Tidak boleh TPK 1 orang, Kasun aja, tidak boleh. Jadi minimal 3 orang. Dan unsurnya harus terpenuhi semua. Jadi dari Kasun, lembaga, terus dari masyarakat, tokoh masyarakat. Itu ya. Terus susunannya ada ketua, sekretaris, anggota. Jadi bendahara nggak ada. Ketua, sekretaris, anggota. Masih ditemui di banyak laporan pertanggungjawaban desa itu masih ada yang nulis ketua, bendahara, anggota. Gitu. Selanjutnya tugasnya apa? Tugasnya itu melaksanakan swaklola untuk membantu pelaksana kegiatan anggaran, gitu. Untuk membantu KASI dan KAUR-nya. Selanjutnya, nah ini lanjut ke dokumen apa saja. Kan tadi dokumen administrasi apa aja yang harus dilengkapi. Nah, ini tidak hanya berlaku di program kegiatan warung, tapi di semua kegiatan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan seharusnya ini semua ada. Contoh tadi sudah disebutkan gambar rencana, RAP, spek, dan jadwal pelaksanaan. Ketika pelaksanaan ada foto dokumentasi 0%, 50%, dan 100%. Nah, biasanya yang kelewat itu adalah foto 0%. Biasanya lupa difoto. Sebelum melaksanakan tidak difoto. Pada waktu hari pertama pelaksanaan ini baru difoto, gitu. Nah, biasanya jadinya tidak foto 0%. Kalau gitu sudah dilaksanakan itu jadi tidak 0%. Siap, lengkap. Alhamdulillah kalau lengkap. Terus selanjutnya yaitu pelaporan berita acara. Kalau yang pelaporan ini yang pertama itu utamanya berita acara serah terima. Apabila kegiatan ini dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan, maka berita acaranya dari tim pelaksana kegiatan anggaran TPK ke KASI KAUR selaku pelaksana kegiatan anggaran. Selanjutnya dari KASI KAUR melaporkan kegiatan ini ke kepala desa. Bisa ketika sudah selesai sampai kepala desa bisa ditambahkan berita acara penyerahan, karena koringnya di sini adalah belanja yang diserahkan kepada masyarakat, nih. Nah, penyerahan kepada masyarakat bisa dibuatkan berita acara dari bapak kepala desa ke yang menerima bantuan, gitu. Selanjutnya, nah apa saja sudah dijelaskan tadi, paling tidak ada gambar. Selanjutnya, Mas. Ini contoh-contohnya saja. Ini tugas sudah tahu semua tugasnya. Nah ini daftar hadir. Nah, daftar hadir, nota sudah ada contohnya. Nota, format berita acara. Nah, format berita acara ini ada di lampiran Perbuk 13 tahun 2021. Di lampiran sudah ada formatnya yang dari TPK ke pelaksana kegiatan anggaran dan juga dari pelaksana kegiatan anggaran ke kepala desa. Selanjutnya, nah ini poin-poin dari untuk yang tahun 2024 itu ada beberapa kecamatan yang pekerjaannya sudah memakai swaklola, bukan swaklola yang dilakukan oleh desa, bukan swaklola tipe 4 gitu ya, bukan dari Popmas. Jadi beberapa kecamatan yang lain itu sudah pakai BKK di tahun 2024. Ini poin-poin temuan hasil evaluasi kita kemarin itu tidak terdapat berita acara serah terima
dari PKA kepada kepala desa dan tidak terdapat berita acara serah terima bantuan dari kepala desa ke penerima bantuan. Itu temuannya. Terus yang sangat krusial yaitu tidak ada papan proyek karena di Perbub PBJ nomor 13 tahun 2021 itu disyaratkan salah satunya semua kegiatan pekerjaan fisik itu harus ada papan proyeknya gitu. Terus foto dokumentasi 0, 50, 100 ini kurang lengkap. Biasanya tadi saya sudah bilang yang banyak kurang itu adalah foto 0%. Banyaknya kelewat. Kayaknya sing gawat di papan nama menera. Anggaran 5 juta. Nggih. Tidak terdapat gambar teknis. Nah, gambar teknis. Kalau beberapa desa itu kalau tahun kemarin itu pendamping untuk pendamping warung renovasi itu beberapa memberikan untuk rak sama gambarnya. Kalau tahun ini kayaknya tupoksinya pendamping warung rakyat ini berubah gitu. Jadi tidak memberikan untuk rak sama renovasi. Contoh saja, barangkali seperti biasanya gambarnya sederhana aja, paling tidak ada denah, tampak depan, tampak samping gitu. Dari gambar sederhananya saja, apa aja yang direnovasi bisa di-sketch pakai gambar manual boleh. Keramnya juga sederhana saja boleh. Kayak ini iki lho jaluk ini. Ya Allah. Terus terdapat nota SPJ yang tidak akuntabel. Salah satunya di sini. Ada apa itu? Satu penggandaan LPG laporan pertanggungjawaban. Padahal penggandaannya berapa dan jumlahnya berapa itu kan tidak disebutkan. Tiba-tiba muncul angka 50.000 di situ. Nah, terus selesai kayaknya. Ini slide terakhir. Nah, slide terakhir. Pertanyaan yang banyak dari kecamatan lain, TPK-nya dihonor apa enggak? Itu biasanya. Karena ini kegiatannya itu anggarannya cuma 5 juta, sedangkan di pedoman penyusunan APBDes tahun 2025 honor TPK dapat diberikan ketika pekerjaan anggarannya di atas 10 juta baru bisa dikerjakan, baru bisa diterimakan honor itu di atas 10 juta sampai 50 juta, terus ada nominalnya, sedangkan di bawah 10 juta itu tidak dapat honor. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bun, paham untuk pengespesiannya tadi? Untuk materi yang terakhir nih dari Pak Sis dari PPJ, Bu. Sing enak-enak mawon Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prabowo, tugas itu Pak Inspektorat. Timnya dari Budanar, alhamdulillah suwi nggak ngundang kita Pak. Kecamatan ini, Kecamatan Wonoayu. Kapan-kapan kasih diundang. Saya upload dulu yang telah selesai 100%. Itu mohon di-upload. Sekarang sudah disampaikan, terus akhirnya nerang nopo mana Pak? Cuman tak petani di dia Pak. Yang laksanakan monggo sawah mana Pak? TPK nopo kasih kau Pak yang melaksanakan pembangunan? Kasun TPK. Oh tuh TPK nopo kasun? Kasun, kasun. Yang otomatis jadi TPK. Oh iya. Pinter Pak nih, berarti didikannya jenengan ini istimewa Pak. Nih. Loh, siapa dulu Pak Prabowo? Pak, ngapunten. Sekarang ada nggak? Karena syarat di pengadaan barang jasa desa itu pasti kan ada SIM namanya SKTPK yang sudah dijelaskan minimal perlu teko perangkat, teko organisasi masyarakat, teko masyarakat. Nah, apakah jadi Pak? Nanti kan Pak Paku kesandungnya itu iso ae kalau wong golek-golek. Nah, supaya jenengan selamat. Wis katanya badi 1.300.000 bisa kesandung ae supaya selamat dipetani administrasi Pak. Nggih. Nah,
Pak, coba nanti ditengok, nggak usah dijawab. Ya. Sudah ada SKTPK-nya belum? Kalau sudah ada, alhamdulillah. SKTPK. Karena ujung-ujung ini kan ada di tengah-tengah, Pak. Dapat dana ini ya, kan ada di tengah-tengah, sudah menyusun anggaran tahun 2000 kan kemarin nyusunnya. Nah, ini kan berarti ini kan dimasukkan kembali, maka SKTPK-nya ini merujuk enggak khusus untuk pembangunan warung. Nek durung, Pak Inspektur, ojo di anu moro-moro terus. Oh iya, ternyata ini memang blank, Pak. Nah, blank. Jadi itu mohon nomor 1 dulu berarti SIME Singgarap. Berarti bikinkan SKTPK khusus untuk ini. Kalau memang setiap pekerjaan ini SKTPK-nya merujuk pada kegiatan masing-masing. Contoh, SKTPK biasanya kan gitu, Pak. Ya, kalau nggak salah. Oh, si siapa ini membangun TPK-nya ini membangun khusus jalan A, bangunan dan apakah pertanyaan saya? Apakah SKTPK-nya ini untuk warung ini sudah dibikinkan? Kalau belum, nah bikin, Pak, dibikinkan. Nah, punten kalau ya 3 tanggal mundur, tanggalan gak kurang ya. Pak, ini belum. boleh saya mohon izin kasih mungkin SPJ-nya mungkin diperiksakan ke kita, mungkin barang-barang kali ada yang kurang. Tidak apa-apa kan Pak Inspektur nih? Nah, 3 contoh. Oh ternyata ini loh. SPJ. Nah, saya siap gitu loh. Monggo datang ke kantor kita, coba nanti apa-apa yang masih kurang. Nah, yang penting aku Joko ngakal gawe bon ngono Pak. Nah, itu nggak benar. Nah, sekarang laporan pertanggungjawabannya tercatat tadi banyak yang belum. Nanti ada contoh minta liwat kasih nanti ada contoh format itu kita berikan contoh, kita kirimkan nanti lewat WA. Nah, insya Allah ini sudah berulang-ulang, sudah setahun yang lalu dan kita kirim. Biasanya gak tahu digawe, gak tahu dibuka, ini ono ukoro kayak dibuka lah. Nah, biasanya seperti itu. Padahal itu sudah lama. Nah, itu satu. Jadi SKTPK kita camkan lagi, tolong dilihat. Kalau belum bikin Pak, tanggal mundur, apa susah gitu loh Pak. Karena saya yakin SKTPK-nya ini tidak ada yang merujuk pada kegiatan warung rakyat. Itu walaupun orang honore gitu loh Pak. Karena kan dari Pergub 59 tahun 2024 kemarin memang ada 0 sampai berapa 10 juta baru diberikan honor. Nah, sekarang laporan pertanggungjawaban Pak. Tadi katanya yang sudah 100% tadi, kan nilai ini luwih dhuwur, mbok entek 6 juta, mbok entek 7 juta, bikin aja laporan Pak. Saya semua, Nah, cuman yang dipertanggungjawabkan Pak itu dibatasi Pak sampai 5 juta. Nah, itu Nah, ketika nanti ada pertanyaan, biasanya kan ngiri Pak, sing dikono ngene wak lurah iku 5 juta oleh sakmono, jangan ada kecemburuan sosial sehingga iso nulung kanca-kanca yang lain. Oh ternyata yang dilaporkan ini 5 juta, sisanya ini berarti swadaya. Jangan laporannya KP Pak, tapi RAB-nya tetap. Sisanya soda. Nah, itu Pak, karena pasti dipertanyakan nanti Pak. Itu sekarang kalau RAB, nah RAB insya Allah dari pendamping dari Dinas Koperasi kemarin itu sebagai acuan Pak, bukan terus harus seperti itu, tapi kalau hal-hal yang wajib sudah ada di Perbu juknisnya, sudah ada di juknisnya yang warna catnya dan seterusnya. Nah, saya mencikapi desa mana yang tadi ngerodok rewel Pak, diterangkan kalau tidak mau ya sudah bisa. Karena ini BKK berarti balik mana Kabupaten Nagoro gitu. Nah itu Pak. Gitu aja kok repot. Gitu loh Pak. Coba dijelaskan kembali lagi. Bila perlu Pak, bila perlu minta diangker. Coba nanti kan melalui kecamatan dulu, kalau sudah bisa difasilitasi, ya kalau dia bisa menerima silakan. Mohon maaf saya tidak melarang Pak dan tidak menyuruh. Kalau rata-rata kalau yang dilaksanakan di jalur itu Pak, nguatiri Pak. Saran saya
Jangan Pak, jangan. Kok Ya. bangun sakar PDW saya. Nah, tidak sesuai dengan itu. Kalau saya sih mendingan kalau bisa ya jangan sampai silpa Pak kembali. Jangan lupa SKTPK-nya, terus ada gambar dan seterusnya. Biasanya itu menjadi laporan pertanggungjawabannya. Yang tadi ada temuan Pak Inspektur, kalau itu banner dijadikan satu ada tulisannya sendiri tidak boleh Pak, harus terpisah. Kalau papan nama barangkali terus waktu banner itu mungkin meminit uang itu enggak boleh Pak. Oh enggak boleh karena kan ya betul-betul nempel Pak. Saya kan melihatnya 5 juta gitu loh Pak, sakne gitu loh Pak. Nah sekarang Pak jenengan ini mumpung ketemu gitu, ketika pengadaan itu pasti kepotong pajak, ini baru dicamkan. Bendahara biasanya langsung potong pajak. Saya terlepas pengadaan apapun gitu. Nah ini yang menjadi salah kaprah. Blonjo dhisik baru ngerti kena pajak piro. Contoh 5 juta Pak. 5 juta. Wajibnya berapa sih yang kena pajak? Berapa Pak? 12%. Loh bukan kena nek tuku barang loh Pak. Kalau beli barang itu berapa sih Pak kenanya pajak? 2 juta baru kena Pak. Dalam waktu seketika itu pada toko yang sama baru kena pajak itu Pak. Jangan 5 juta langsung potong pajak. Dasari apa Pak? Tidak ada. Pajak itu dari mana sih? Berdasarkan pembelanjaan. Cuman bendahara ini gampang Pak. Nilai total anggaran langsung dipotong pajak. DE gak risiko. Wedi ketika melaksanakan ujung-ujungnya belakang gak gelem bayar pajak. Itu loh cuman Pak. Sebenarnya itu salah. Yang benar itu bagaimana? Ketika belanja dulu duitnya lebih dari juta wajib kena pajak, barulah dikenakan pajak. Bukan total anggaran keseluruhan dipotong pajak. Insya Allah ngerti ya Pak Inspektur. Nah, itu sebenarnya. Nah, sing parah lagi ketika mengajukan SPP di luar warung ini ya, umpama 50 juta, biasanya langsung dipotong pajak kan Pak ya? Betul. Pak, langsung potong pajak, diberi pengertian Pak. Kalau enggak, monggo kita tanya kepada yang berwenang, bisa ke BPJ, bisa ke Inspektorat. Jadi biasanya langsung dipotong Pak, kan biasanya nggak Pak. Nah, mungkin saking wedine Pak, gitu loh. Nah, sebenarnya alasan itu yang tidak bisa diterima sebenarnya Pak. Harusnya sing bener ngambil duit digawai dulu, gitu loh Pak. Dia belanja kalau melebihi 2 juta baru kena pajak, sehingga pembukaannya pajak itu Pak ngerentil kan itu Pak. Nah kelihatan kok Pak, wah ini bahan sama inspektor nanti meriksa. Tapi alhamdulillah masih olah ngono tapi minimal taat pajak. Sing parah kan gak bayar pajak tapi wis dipotong bayare tahun depan. Itu sini kebayar gitu loh. Kalau mau jujur Pak, teko pajaknya wis Pak. Nah, hati-hati di pajak karena sekarang sudah rawan karena kalau lihat belanja sekarang itu kasus-kasus yang sedang saya tangani itu kan rata-rata pajak dulu yang saya tanya. Loh ada Pak pajaknya Pak? Gitu. Biasanya kan kasus kan pekerjaan tahun kemarin kan Pak? Ada Pak? Ada gitu loh. Buktinya mana? Belum kita bayar. Ya podo ae walaupun ada uangnya. Tuh, hati-hati Pak ya. Monggo taat pajak, Pak pajak ketika nanti wajib kena pajak dikenakan pajak. Nanti akan tertib jenengan kalau sudah dibiasakan ngambil duit 2 juta digawe opo wae. Kalau memang untuk beli barang langsung kena pajak, langsung berarti ada pembayaran pajak. Terus lagi ngambil pajak sehingga pajak nanti di total sekian jumlahnya. Itu ya, tidak langsung global. Nah, langsung potong pajak. Iya negatif kaum Melayu si asik B itu loh Pak. Karena duit pajak itu enak. Itu. Ada yang dari sini aja dulu biar nggak terlalu ini kita banyak diskusi. Kalau nanti perlu kita dampingi,
insya Allah kita siap bikin surat lewat dari kecamatan, kita dampingi ke sana, baik pengadaan apapun, ya, baik apapun, ya. Nanti saya akan duduk di belakang, mungkin nanti bisa tanyanya mana bidangnya, kita bisa menjawab. Sebenarnya itu sih yang sebenarnya yang saya sampaikan, saya tekankan jangan lupa gambar Pak. RAB yang dari Diskop itu menjadi acuan jenengan, bisa berubah, yang penting tidak melenceng dari jenis satu Pak. Nah, ketika ada uang lebih pembelanjaan berarti harus setor kembali kepada rekening kemana? Kalau uangnya lebih dari 5 juta terus susuk umpama 100.000 ngono, setornya kemana Pak? Dikembalikan. Kembalikan kemana Pak? Ya, Bukan ke rekening desa ya? Karena ini BK dikembalikan mau bikin loh Pak. Iya. Ini susuk berarti balik nang ini rekeningnya kas dalam. Kadang salah kaprah Pak. Kadang salah kaprah, hati-hati di situ. Hal kecil kesandung. Itu aja. Mohon maaf bila nanti kurang jelas bisa dipertanyakan. Mungkin dari Pak Akib bisa nambahkan. Itu aja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.